Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada kabar-kabar dari berbagai sumber. Salah satunya dari Fabrizio Romano. Fabrizio Romano ini di salah satu video terbarunya dia memberi kabar terkait dengan Ruben Neves, hubungannya dengan Manchester United. Jadi Manchester United yang hampir pasti akan gagal untuk mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Disebutkan sejauh ini memang lebih condong ke Manchester City ya. Gue sudah pernah bahas di video sebelumnya faktor-faktor apa saja misalnya ya. Tapi ada juga sumber yang gue dapatkan di mana memang kenapa kok belum here we go. Fabrizio Romano juga mengatakan ini hampir here we go karena masih menunggu bursa transfer resmi dibuka. Kabarnya seperti itu ya. Baru semuanya bisa agak sedikit atau mungkin langsung di here we go kan, katakanlah seperti itu. Tapi memang peluang Manchester United untuk mendatangkan ini kecil lah dibanding dengan Manchester City. Nah, sekarang bagaimana dengan pergerakan di bursa transfer Januari? Akankah Manchester United ini yang kehilangan pemain-pemain intinya, di mana ya ada 3 nama yang mengikuti AFCON ya, Piala Afrika, sebulan lebih akan absen. Kapten Bruno Fernandes masih belum jelas situasinya, kapan akan kembali. Lalu lini belakang yang pemain senior misalnya Matthijs de Ligt, Harry Maguire juga masih absen. Ada kedangkalan skuad. Manchester United butuh sesuatu yang bisa menambah kualitas sekaligus juga menambah kedangkalan dari kedalaman skuad itu sendiri. Ruben Neves, nama yang sebenarnya bukan nama baru ya, sudah sempat terakhir ini dikaitkan juga dengan Manchester United. Gue juga sudah sempat membuat ulasannya bagi Sobat Football United. Nah, bisa dicari videonya. Tapi Fabrizio Romano menyebutkan bahwa pihak Manchester United ini sudah melakukan pembicaraan dengan agen dari Ruben Neves terkait dengan beberapa topik. Tapi tidak hanya terkait dengan Ruben Neves. Jadi Manchester United ini melakukan komunikasi dengan agen dari sang pemain, tapi tidak hanya menyangkut sang pemain. Nah, dari sini gua berpikir ini mungkin seputar atau pembicaraan yang masih dalam tahap normal-normal saja, belum ada sesuatu yang lebih spesifik misalnya ke pergerakan untuk mendatangkan Ruben Neves. Agennya sendiri sang pemain sendiri ya, ini diageni oleh sebuah tim nih. Gue juga berusaha untuk mendapatkan informasi ya. Oke, gue sedang membuka Transfermarkt ini. Ya, agennya adalah ini tim agen bernama Gestifute. Di mana kalau gue lihat siapa saja yang diageni misalnya oleh Gestifute ini ada beberapa nama yang bersama dengan agensi yang sama, termasuk ya Lamine Yamal, Vitinha, Joe Neves, Barcola, Ruben Dias, Pedro Neto, Karim Adeyemi, ada banyak, termasuk juga Leny Yoro ya. Ini pemain yang juga memiliki agen yang sama dengan Ruben Neves. Dan menurut gua ya ini masih dalam pembicaraan yang biasa-biasa saja. Ada juga Manuel Ugarte, ternyata diageni juga yang sama. Belum ada sesuatu yang lebih spesifik. Tapi ada kontak ya untuk mengerti beberapa situasi dan juga peluang dari beberapa nama mungkin yang diageni oleh tim ini. Dan Fabrizio Romano juga memiliki informasi Manchester United tidak atau belum melakukan negosiasi yang konkret dengan Al Hilal untuk mendatangkan Ruben Neves di tahap ini. Jadi kalau gue pikir ya, ataupun yang diinformasikan ini ya belum ada apa-apanya, belum ada misalnya langkah-langkah yang sudah terdepan gitu
melihat kurang dari sepekan bursa transfer ini akan dibuka, bursa transfer bulan Januari, dan kalau melihat misalnya urgensi dari Manchester United, kalau disinggung mengenai urgensi ya, tanpa pemain inti yang AFCON, lalu juga situasi lini tengah, kegagalan untuk mendatangkan Semenyo. Kalau memang Manchester United betul-betul memiliki Ruben Neves di daftar nama, sumber-sumber kredibel seperti Fabrizio Romano, mungkin juga jurnalis-jurnalis dari The Athletic ya, menurut gue mungkin sudah bisa memberikan informasi yang lebih terdepan. Kalau yang dari saat ini ada, menurut gue ya pembicaraan antara klub dengan agen ini kan sesuatu yang sangat normatif gitu, sangat-sangat biasa banget ya. Kecuali memang ada hal yang spesifik, dan hal yang spesifik ini terkait dengan Ruben Neves tidak ada menurut gue, atau belum ada, sehingga peluangnya menurut gue nampaknya tidak besar. Gue sendiri secara dengan amatiran memperkirakan memang gue bisa jadi salah, tapi yang gue perkirakan memang tidak bukan Ruben Neves sih menurut gue ya. Kalau memang Manchester United ingin mendatangkan pemain baru untuk posisi lini tengah, karena ada beberapa proyeksi. Gue sekali lagi gue pernah memberikan analisa poin positif dan juga poin negatifnya. Nah, terkait dengan situasi lini tengah, ada informasi dari Jakobsben ini. Jurnalis lainnya dari Give Me Sport dan juga Talksport menginformasikan Kobbie Mainoo ingin cabut dengan pinjaman, dengan status pinjaman, dan tujuannya sudah jelas. Kabarnya yang diinginkan adalah dia ingin ke Napoli. Dia ingin melakukan apa yang Scott McTominay lakukan dan juga di Serie A ya. Dan setelahnya dia ingin kembali ke Manchester United dan ingin memiliki pesan juga. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dengan yang kalian lakukan dengan Scott McTominay. Ya ini kabar yang menurut gue juga akan semakin bergulir, tambah panas terkait dengan Kobbie Mainoo dengan Manchester United dengan Ruben Amorim. Terakhir, ketika menghadapi Aston Villa dia tidak bermain. Ketika menghadapi Newcastle nanti juga dia sudah dikonfirmasi tidak bermain. Ada indikasi, walaupun disebutkan karena cedera ya, tapi ada juga indikasi lain, misalnya karena situasi sang pemain sendiri ya. Misalnya saudara laki-lakinya memakai t-shirt Free Kobbie Mainoo, yang juga salah satu pundit atau media mengabarkan ada kemungkinan Kobbie Mainoo sebenarnya mengetahui hal ini gitu ya. Dan sebagai pihak keluarga sih menurut gue juga seharusnya ya pastinya kan mereka juga ada komunikasi gitu. Ini kan kakak beradik katakanlah seperti itu, masa ya tidak ada hal yang dikomunikasikan, apa yang boleh dilakukan dan lain-lain. Sehingga intinya memang situasi ini panas. Dan ini dibumbui oleh apa yang dikatakan oleh Jakobsben, bahwa Kobbie Mainoo ingin melakukan apa yang telah dilakukan oleh Scott McTominay dan memanaskan Serie A dan kembali ke Manchester United dan mengatakan kepada klub ya, jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dengan Scott McTominay. Ini hal yang menurut gue juga harus dijelaskan dulu, bahwa Scott McTominay yang cabut ke Napoli bukan atas keinginan manajer. Jelas manajer pada saat itu sangat menentang ide melepas Scott McTominay. Dan sampai saat ini juga masih banyak ya kan kabar-kabar yang menurut gua nggak jelas yang mengindikasikan bahwa ya Scott McTominay cabut karena kesalahan dari manajer sebelumnya. Bukan, ini murni karena keputusan manajemen, karena memang ada situasi yang harus diperbaiki dari sisi PSR, dari sisi keuangan. Dan ya akhirnya itu yang didapatkan oleh Manchester United. Setelahnya mereka bisa beroperasi lah di bursa transfer. Nah, dan bagaimana Scott McTominay, mungkin juga Rasmus Højlund yang berpenampilan baik bersama dengan klubnya Napoli. Lalu ini juga bergulir, misalnya ada situasi pemain yang tidak lagi berada di Manchester United justru bisa tampil baik. Ada apa ini ya? Scott McTominay diwawancara menegaskan bahwa dia tidak menyalahkan klub
intinya memang situasi saja yang memang tidak sama. Dia mengatakan bahwa ya klub ini juga membantu sang pemain untuk bisa bermain dengan kapasitas tertinggi, disediakan, disupport dengan banyak hal ya, nutrisionis, program latihan dan lain-lain. Cuman memang situasi dan keadaannya yang tidak sama. Gue sendiri melihat memang tidak secara apple to apple. Kalau harus dibandingkan, ya kenapa bisa bersinar di luar Manchester United? Karena misalnya kompetisi yang tidak sama, keadaan klub juga yang tidak sama ya. Keadaan negara, keadaan media, ini juga merupakan faktor yang tidak bisa ditutup mata. Tidak sama lah menurut gue ya. Nah, kalau seandainya balik lagi ke Kobbie Mainoo, dia ingin ke Napoli, lalu dia ingin membuktikan bahwa ya gue ini bisa loh berpenampilan dengan sangat luar biasa. Lalu yang gue pertanyakan adalah, oke, dia tampil luar biasa, katakanlah dia dilepas di Napoli, dia tampil luar biasa, lalu dia kembali lagi dengan membawa pesan jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang klub lakukan ke Scott McTominay. Justru yang gue nilai adalah karakternya. Ini karakter pemain seperti apa yang seperti ini gitu loh. Bahwa dia ingin membuktikan klub salah. Bukan di dia, tapi mungkin di pemain-pemain lain. Ini kan bukan mentalitas yang bagus menurut gue. Menurut gue pemain yang seperti apa karakternya ya, dia harus berlaku profesional gitu ya. Misalnya ya dia bersikap seperti atlet yang baik ya, kehidupan di luar lapangan seperti apa, kehidupan di lapangan latihan, dia tahu hierarki di klub itu seperti apa, ada head coach, ada manajemen, ada dia tahu harus berkomunikasi itu lewat apa ya dan bagaimana. Dan kalau memang ada sesuatu yang tidak pas, ya harusnya dibicarakan. Dan ini juga menurut gue kan menjadi salah satu poin yang Ruben Amorim sebutkan, bahwa kantor dia selalu terbuka, tapi tidak ada pembicaraan, tidak ada pemain yang datang ya. Dan dia pun juga menantikan sebenarnya pembicaraan dengan Kobbie Mainoo terkait dengan masa depannya yang sampai saat ini, kalau yang dari gue ikuti kabarnya, belum pernah dilakukan. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang aneh gitu ya. Memang ada sekat lah antara Kobbie Mainoo ini dengan klub, dan menurut gue ini tidak baik. Ini yang harus justru dicari solusinya. Gue justru berpikiran, dan sudah pernah gue katakan juga, kalau seandainya Kobbie Mainoo ini cabut dengan pinjaman, ya kemungkinan besar kalaupun cabut dengan secara pinjaman ya, di bursa transfer Januari, ya ini sudah membuka pintu dia untuk keluar klub sih menurut gue. Kalau melihat dari apa yang terjadi dengan pemain-pemain sebelumnya di Manchester United yang keluar dengan status pinjaman. Squad ini sedang berproses, semua pemain menurut gue sedang diakses ya, sebagian besar pemain termasuk juga Kobbie Mainoo dianalisa, bukan hanya dinilai tapi juga berusaha untuk diperbaiki, katakanlah seperti itu. Dan kalau pada saat periode itu dia tidak berada di klub, kan susah untuk dipoles lagi, katakanlah seperti itu. Tapi dia nampaknya punya keinginan yang berbeda ya. Dia ya sah-sah saja sih dia ingin tampil di tim nasional Inggris, sesuatu yang nampaknya dilematis yang harus dia putuskan, apakah dia berada di Manchester United dengan menit bermain yang tidak banyak, dia terus mencoba dan berjuang, atau ya dia mungkin punya pandangan lain ya, seperti yang dikatakan oleh beberapa pundit termasuk juga legenda Manchester United, bahwa ya dia masih muda, karirnya masih sangat besar, dia harus terus bermain dan lain-lain. Nah, kita lihat akan seperti apa bergulirnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.